dari Kepala BKD atau yang mewakili di instansi daerah, atau juga yang ada di link YouTube. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Ari dari Kementerian PAN-RB akan menyampaikan sosialisasi terkait dengan peraturan pengadaan ASN tahun 2021 yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu bersama. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, kami singkatkan saja terkait dengan apa materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah tadi terkait dengan progres penetapan kebutuhan ASN secara keseluruhan seperti apa, kira-kira berapa instansi yang akan mengadakan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan Permen-PAN 27 tahun 2021, yang nomor 27 ini tentang pengadaan PNS. Ya. Dan kemudian nanti ada turunannya 980 2021 tentang persyaratan STR untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan PNS tahun anggaran 2021. Jadi kami harapkan di Permen-PAN 27 ini akan berlaku multi-year. Oleh karena itu persyaratan-persyaratan yang sifatnya khusus kita turunkan di dalam keputusan Menteri dan itu akan kita ganti setiap tahunnya. Demikian pula terkait dengan keputusan Menpan RB tentang nilai ambang batas. Ini juga akan kita sampaikan, tapi menyusul kemudian nanti sebelum pelaksanaan SKD. Dan yang ketiga adalah Permen-PAN, sebetulnya ada 27, 28, dan 29. Tapi kami sampaikan dulu yang Permen-PAN nomor 29 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional yang secara umum. Juga di situ ada peraturan keputusan Menteri PAN-RB 981 tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K tahun anggaran 2021. Kemenpan RB tentang nilai ambang batas untuk P3K akan kami sampaikan kemudian. Dan yang ketiga, itu Permen-PAN RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk CF guru di instansi daerah. Ini terkait dengan nilai ambang batasnya juga akan kami menyusul. Kami susun seperti ini karena untuk 27 dan 29 bisa diikuti instansi pusat dan instansi daerah, sedangkan untuk nomor 3 itu hanya khusus untuk instansi daerah saja. Dan khusus untuk nomor 3 sifatnya adalah berlaku hanya tahun ini, jadi di tahun 2021 saja. Sedangkan 27 dan 29 kita harapkan bisa multi-year, seperti itu. Baik, kita mulai saja dengan progres penetapan kebutuhan yang sampai saat ini sudah baik. Sebelumnya ini ada sedikit statistik terkait dengan unduh dokumen, perlu kami sampaikan, bahwa kita lihat setelah kita undangkan 7 Juni dan kemudian kita upload di JDH Menpan, itu kurang lebih hampir 60 ribuan ya. Hampir 60 ribuan sudah di-download dokumen-dokumen ini, dan ini juga menjadi indikator bagi kami, bahwa sebetulnya kalau kita lihat banyak interest di masyarakat itu terkait dengan yang pengadaan PNS. Itu yang peraturan Menpan 27 2021, kemudian peraturan Menpan selanjutnya adalah di guru ini juga mungkin karena formasinya cukup besar, juga menempati yang kedua, dan yang selanjutnya adalah di peraturan Menpan terkait dengan P3K untuk jabatan fungsional. Ini adalah Bapak Ibu sekalian terkait dengan progres penetapan kebutuhan ASN 2021, di mana pada pemerintah pusat itu kita akan selenggarakan di 56 kementerian lembaga, tapi untuk LIPI, Batan, dan Lapan nanti akan kita satukan menjadi BRIN 1, jadi mungkin akan berkurang menjadi 54 kementerian lembaga, dan ada 8 sekolah kedinasan dengan jumlah formasi tadi untuk KL adalah 66.000, sedangkan sekolah kedinasan ada 8.555. Kemudian untuk pemerintah daerah dari jumlah kebutuhan sebesar 1,1 juta yang sudah kita tetapkan sejumlah 632.997, itu terdiri dari 34 Pemprov dan 495 Pemkab dan Pemkot. Kemudian secara rinciannya ada guru P3K sejumlah 531.076, kemudian P3K non guru itu sejumlah 20.960, dan CPNS itu sejumlah 80.961. Sehingga total per hari ini jumlah penetapan yang sudah dilaksanakan per cut-off 13 Juni adalah 707.622. Baik, ini ada kira-kira sebaran yang instansi daerah yang akan melaksanakan. Jadi untuk seluruh provinsi akan mengadakan pengadaan ASN 2021 ini di 34 provinsi.
Kemudian untuk kabupaten kota ini yang berwarna hitam ini tidak melaksanakan pengadaan. Hanya ada 13 dari 508 instansi pemerintah kabupaten yang tidak akan melaksanakan atau menunda pengadaan ASN 2021. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi yang pertama terkait dengan Permenpan terkait pengadaan PNS. Jadi pengadaan PNS adalah Permenpan di 27 tahun 2021. Secara umum ini barangkali Bapak Ibu yang sudah mengikuti sosialisasi atau rapat koordinasi ketika bulan lalu kita laksanakan, secara umum tidak terlalu banyak perubahan, hanya beberapa hal yang perlu kami ingatkan kembali sebelum Bapak Ibu di kementerian lembaga maupun daerah menyusun kembali atau memeriksa kembali kesesuaian dengan pengumuman yang akan dilakukan oleh masing-masing instansi tersebut agar disesuaikan dengan Permenpan maupun Kemenpan yang ada. Yang pertama, bahwa secara ketentuan umum ini setiap warga negara, ini usianya 18 sampai 35 tahun, ada beberapa yang bisa dilamar sampai 40 tahun, dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Kemudian dokter pendidik klinis, dosen peneliti dan berkayasa dengan kualifikasi pendidikan strategi atau doktor. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, prajurit TNI ataupun Polri, tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian juga pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian negara RI. Kemudian pelamar tidak menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Dan beberapa hal yang kemudian perlu menjadi perhatian bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai panitia seleksi instansi perlu membuat surat pernyataan atau surat keterangan bagi peserta agar memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, dan apabila kemudian di kemudian hari terdapat kesalahan atau yang disengaja dan seterusnya, maka kemudian yang bersangkutan bisa tidak lolos verifikasi administrasi ataupun digugurkan. Kemudian ketentuan umum secara lainnya Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun ini karena ada PNS, kemudian ada P3K yang jabatan fungsional dan ada juga P3K jabatan fungsional guru, maka jumlah potensi pesertanya cukup besar, dan kita akan berlakukan bahwa calon pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi, satu jenis kebutuhan maksudnya formasi, dan satu jabatan pada tahun anggaran yang sama. Jadi para peserta harus mempertimbangkan baik-baik sejak dari awal apa yang dia ingin lamar, profesi, jabatan apa yang di mana, kemudian juga lokasinya seperti apa, karena pada prinsipnya tidak boleh lagi menggantinya ketika sudah menetapkan pada pelamaran pada satu tempat. Dan kemudian jika pelamar diketahui melamar lebih dari satu instansi dan garis miring atau satu jenis jabatan dan atau jenis jalur kebutuhan PNS atau P3K, atau menggunakan dua nomor induk kependudukan yang berbeda, maka pelamar dapat dinyatakan gugur dan garis miring atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Baik, selanjutnya ada beberapa hal yang menjadi persyaratan khusus untuk pelamar dari tenaga kesehatan, itu terkait dengan STR, surat tanda registrasi, itu juga tadi di keputusan Menteri Pan-RB akan kami lampirkan secara khusus. Kemudian juga STR harus masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi. Kemudian juga harus diunggah pada SSC-ASN di BKN. Kemudian juga pemerintah wajib melakukan instansi penyelenggara, panitia instansi wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian STR tersebut. Dan ini tadi daftar jenis jabatan akan kami sampaikan nanti di bagian terakhir. Kemudian terkait dengan ketentuan akreditasi juga masih sama Bapak Ibu sekalian dengan tahun lalu, bahwa akreditasi program studi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada peraturan Mendikbud, dan itu nanti akan kami sampaikan juga salinan terakhir dari peraturan Mendikbud tersebut. Dan informasi terkait dengan akreditasi program studi tadi itu dapat diakses di pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kemendikbud,
atau juga pangkalan data dari BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya terkait dengan kebutuhan dan persyaratan khusus, itu seperti kami sampaikan juga pada tahun-tahun sebelumnya bahwa instansi pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 10% untuk kebutuhan khusus yang di kumlot atau lulusan terbaik dari total alokasi kebutuhan PNS. Jadi hanya total alokasi kebutuhan PNS, bukan PNS plus P3K, tapi hanya PNS-nya saja. Kemudian kalau instansi daerah itu tidak wajib, tapi dapat mengalokasikan kebutuhan khusus kumlot sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan penetapan kebutuhan PNS. Jadi silakan kalau instansi daerah mengalokasikan, dipersilakan, tidak juga tidak menjadi masalah. Kemudian pemilihan formasi jabatan dan unit kerja itu dilakukan di SSC ASN. Jadi langsung nanti ketika Bapak Ibu admin di SSC ASN itu melakukan entry dan lain sebagainya, itu silakan di-assign, ditetapkan mana yang akan ditetapkan sebagai formasi untuk kumlot tersebut. Dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman penerimaan pada masing-masing instansi. Kemudian juga jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus tersebut disyaratkan agar pada formasi tersebut ditetapkan juga untuk formasi umum. Jadi kalau bisa yang double, bukan hanya yang satu formasi, kemudian yang satu misalnya untuk kumlot, yang selebih lainnya bisa dilakukan untuk umum atau untuk disabilitas dan seterusnya. Baik, kemudian terkait dengan persyaratan untuk kumlot masih sama, dikhususkan untuk formasi jabatan dengan jenjang pendidikan minimal sarjana. Jadi sarjana, tidak termasuk diploma 4. Ini masih banyak kesalahan di tahun lalu yang juga mengalokasikan untuk D4. Kemudian juga tadi merupakan lulusan kumlot. Kemudian kumlotnya juga persyaratannya adalah PT-nya adalah akreditasi A dan program studinya juga terakreditasi A. Jadi dua-duanya, bukan salah satunya tapi dua-duanya. Perguruan tingginya A dan akreditasi prodinya juga A. Kemudian calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar pada formasi khusus kategori kumlot setelah memperoleh penyataan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan kumlot tersebut. Kemudian selanjutnya terkait dengan formasi khusus diaspora, Bapak-Ibu sekalian. Ini mungkin tidak terlalu banyak yang akan mengalokasikan diaspora. Jabatan-jabatannya juga sudah ditentukan, adalah peneliti, dosen, analis kebijakan, dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah magister, kemudian perekayasa dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah sarjana. Kami lihat animo untuk pemerintah daerah masih rendah untuk mengalokasikan diaspora ini sekaligus monggo silahkan kalau memang untuk pemerintah daerah akan mengalokasikan barangkali untuk peneliti ataupun untuk analis kebijakan silakan saja untuk dialokasikan dari jalur diaspora tersebut. Ketentuannya adalah warga negara Indonesia yang memiliki paspor dan bekerja sebagai tenaga profesional di bidangnya dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja paling singkat 2 tahun, kemudian tidak sedang menempuh pendidikan postdoktoran yang dibayar oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian harus membuat surat pernyataan bermeterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, usia paling tinggi 35 tahun, kemudian paling tinggi 40 tahun apabila memiliki kualifikasi pendidikan S3, kecuali bagi pelamar pada jabatan analis kebijakan. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan aturan Papua, ini khusus untuk instansi pusat, saya kira sama dengan tahun sebelumnya, untuk instansi yang kurang dari 200, paling sedikit adalah 1, 200 sampai 1000 adalah 2 formasi, kemudian untuk 1000 sampai dengan 2000 itu ada 3 formasi, dan di atas 2000 itu paling sedikit adalah 4 formasi. Dan ini juga untuk instansi pusat bisa saja dialokasikan untuk kantor wilayah yang sekiranya berada di kawasan tersebut. Dan juga bisa dialokasikan lebih besar kalau memang formasi yang didapatkan lebih besar. Jadi tidak harus 4 formasi tersebut. Kemudian sebagai persyaratannya untuk yang di Papua itu adalah dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala suku, kepala desa atau kepala suku. Selanjutnya Bapak-Ibu sekalian terkait disabilitas.
Jadi untuk penyandang disabilitas itu kita ada 2 jenis Bapak Ibu sekalian. Jadi penyandang disabilitas pada dasarnya nanti bisa melamar di formasi khusus penyandang disabilitas. Namun demikian juga tidak menutup kemungkinan penyandang disabilitas dapat melamar di formasi umum atau formasi khusus lain. Mohon maaf Ibu dari Sekjen DPR untuk di-mute terlebih dahulu. Oke. Jadi yang pertama disabilitas bisa melamar di formasi khusus penyandang disabilitas. Tapi juga diberi kesempatan untuk melamar di formasi umum atau formasi khusus lainnya selain penyandang disabilitas. Diberikan kesempatan seluas-luasnya apabila memang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan sesuai dengan persyaratan jabatan. Kemudian bagaimana kemudian pengaturannya Bapak-Ibu sekalian, ini tadi bahwa nanti mereka yang melamar di penyandang disabilitas, di formasi khusus penyandang disabilitas, maka akan berlaku passing grade sesuai dengan formasi khusus penyandang disabilitas tersebut. Sedangkan bagi mereka yang melamar di umum atau di kebutuhan lain atau formasi lain selain formasi penyandang disabilitas, maka akan berlaku nilai ambang batas sesuai dengan formasi yang dia lamar. Jadi kalau penyandang disabilitas dia melamar di umum, maka yang berlaku adalah passing grade untuk formasi umum tersebut. Begitu juga kalau misal dia melamar di kumlot, akan berlaku ketentuan-ketentuan yang di kumlot tersebut. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk penyandang disabilitas untuk ada persyaratan yang kemudian pertambahan, yakni terkait wajib melampirkan surat keterangan dari dokter, rumah sakit pemerintah, atau puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian juga tahun ini kita juga mewajibkan adanya penyampaian video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Jadi taruhlah Bapak Ibu sekalian, ini untuk mengganti, bisa saja untuk mengganti tatap muka, verifikasi tatap muka, tapi peserta dapat mengirimkan video, misalnya adalah seorang apoteker gitu ya, seorang apoteker dalam posisi apoteker, dia kemudian seolah-olah kegiatan sehari-harinya adalah dia mengambil obat, berjalan di lorong, kemudian meracik obat, kemudian menyampaikan ke bagian front office-nya dan sebagainya, itu mohon bisa dideskripsikan. Memang di sini kami tidak mewajibkan berapa menit, berapa ini, silakan saja diatur di masing-masing instansi. Yang jelas harus menunjukkan kegiatan sehari-hari tersebut secara komprehensif, artinya juga seluruh anggota tubuh diperlihatkan, maksud saya dari kepala sampai kaki juga diperlihatkan, kemudian juga pada waktu melakukan aktivitas tersebut tergambar pada video tersebut. Kemudian nanti panitia seleksi instansi wajib memastikan kesesuaian antara formasi dengan jenis derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lainnya. Kemudian juga apabila terjadi keraguan-raguan atau perlu second opinion dan seterusnya, instansi dapat melakukan konsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi, dokter spesialis kedokteran okupasi, dan garis miring atau tim penguji kesehatan. Ini biasanya sudah ada di masing-masing provinsi atau di masing-masing kabupaten kota terkait dengan tim penguji kesehatan. Kemudian satu lagi bahwa instansi pusat dan instansi daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat yang terkait dengan keterbatasan fisik atau di luar kompetensi jabatan. Ini yang kami harapkan untuk kita beri kesempatan seluas-luasnya bagi para penyandang disabilitas. Dan memang Bapak Ibu sekalian, kami memberikan guideline kira-kira jenis jabatan apa saja yang bisa diisi penyandang disabilitas. Itu sebelah kiri adalah yang dapat diisi, sedangkan yang sebelah kanan ada yang tidak dapat diisi. Yang pertama adalah jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif, itu dapat diisi. Kemudian jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin. Kemudian jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus. Dan garis miring atau jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki risiko tinggi. Itu kira-kira 4 hal guideline yang bisa diisi oleh penyandang disabilitas. Sedangkan yang tidak bisa diisi oleh penyandang disabilitas, diantaranya adalah jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat,
jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti, jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran, dan garis miring atau jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki risiko tinggi. Kemudian juga jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan secara fisik. Jadi misalnya Satpol PP dan sebagainya, atau mungkin sopir itu barangkali agak susah ya untuk dilakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin dan akan menimbulkan kelelahan secara fisik. Baik, selanjutnya apa yang perlu diperhatikan untuk penyandang disabilitas ini, bahwa nanti waktu SKD, kalau yang untuk formasi umum, formasi khusus Kumlot dan Papua itu 100 menit waktu SKD-nya, sedangkan untuk disabilitas SKD-nya adalah 130 menit. Tapi bagi mereka yang melamar di formasi penyandang disabilitas. Ya, kemudian sedangkan waktu SKB-nya, karena yang lainnya adalah 90 menit, maka untuk penyandang disabilitas SKB-nya 120 menit. Jadi masing-masing ada tambahan 30 menit. Kemudian nanti panitia penyelenggara, instansi, dan garis miring atau BKN akan menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, dan juga akan menyediakan pendamping atau apabila dibutuhkan aplikasi pendukung untuk penyandang disabilitas sensorik netra. Baik, kemudian terkait dengan beberapa hal tahapan pengadaannya sendiri, ini ada perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil akhir, pengangkatan calon PNS, dan pengangkatan PNS. Yang terkait perencanaan, saya pikir sudah jelas di situ ada jadwal pengadaan, kemudian instansi perlu menyediakan helpdesk, call center, media sosial resmi, kemudian ada prasarana dan prasarana pengadaan PNS, peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan sebagainya. Kemudian tadi penentuan formasi-formasi khusus, mana yang mau di-assign untuk disabilitas, mana yang di-assign untuk kumlot, dan seterusnya. Kemudian penyusunan pedoman SKB tambahan kalau memang diperlukan adanya SKB tambahan. Kemudian terkait dengan seleksi, ada seleksi administrasi, kemudian nanti ada masa sanggah, kemudian masuk ke SKD, kemudian masuk ke SKB, pengumuman hasil akhir, dan kemudian ada masa sanggah yang kedua, dan selanjutnya adalah pengangkatan calon PNS. Terkait dengan SKD, Bapak Ibu sekalian, itu SKD akan menggunakan, SKD CPNS akan menggunakan sistem CAT-BKN, kemudian akan meliputi tes wawasan kebangsaan, dan tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Sedangkan pelaksanaan SKD ini pada dasarnya 100 menit, tapi tadi untuk disabilitas netra ada menjadi 130 menit. Kemudian peserta dinyatakan oleh SKD dan berhak mengikuti SKB apabila memenuhi nilai ambang batas dan berada pada peringkat tertinggi dari 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Jadi yang diambil adalah 3 kali jumlah formasinya. Kemudian terkait dengan materi SKD, ini ada TWK, isinya adalah seperti ini. Kemudian TIU juga isinya adalah seperti ini. TKP isinya adalah seperti ini. Hanya ada satu tambahan yang di TKP yang membedakan dengan tahun lalu, yakni ada kita perkuat dari unsur anti radikalismenya. Jadi di tahun ini ada materi-materi yang penguatan terkait dengan anti radikalisme. Kemudian ketentuan terkait dengan SKB CPNS, ini tadi juga kami sudah sampaikan bahwa pada dasarnya SKB menggunakan sistem CAT-BKN, dan kemudian durasi waktunya adalah 90 menit. Kemudian kalau diperlukan SKB tambahan, panitia seleksi harus membuat pedoman yang pelaksanaannya disampaikan kepada Menteri Pan-RB untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Kemudian beberapa hal terkait dengan SKB tambahan sesuai dengan Permenpan yang ada, bahwa seandainya SKB tambahan tersebut dilakukan, maka SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah adalah 50% dari nilai SKB secara keseluruhan. Kemudian tes wawancara pada SKB selain dengan sistem chat diberi bobot paling tinggi 30%, jadi tidak boleh lebih dari 30%. Dan kemudian ketentuan bahwa apabila terdapat tes berupa uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, maka diberikan bobot paling tinggi 20% dari nilai SKB secara keseluruhan. Sedangkan pada instansi daerah
bisa menambahkan SKB tambahan tapi bukan dalam bentuk wawancara. Kemudian apabila menambahkan dengan SKB tambahan, maka bobotnya tidak boleh lebih dari 40%. Selanjutnya beberapa jenis bentuk SKB tambahan tersebut adalah psikotes, tes potensi akademik, tes kemampuan bahasa asing, tes kesehatan jiwa, tes kesegaran jasmani atau tes kesamaptaan, tes praktek kerja, uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi, wawancara, dan garis miring atau tes lain sesuai dengan persyaratan jabatan. Selanjutnya terkait dengan pengolahan nilai akhir, Bapak Ibu sekalian, bahwa secara ketentuan masih berlaku kelulusan ditentukan oleh 40% dari nilai SKD ditambahkan dengan 60% dari nilai SKB. Kemudian jika pada kesempatan terakhir setelah integrasi tersebut masih terdapat nilai yang sama, maka penentuan kelulusan akhir dilakukan secara berurutan didasarkan pada pertama adalah nilai kumulatif SKD-nya yang tertinggi. Jadi nilai total SKD-nya tertinggi dulu yang akan kita utamakan kalau terjadi kesamaan nilai. Kemudian apabila masih sama juga, maka akan ditentukan secara berurutan dari nilai TKP, tes karakteristik pribadi, kemudian TIU, dan selanjutnya ke TWK terakhirnya. Jika masih sama juga, maka nilai ditentukan berdasarkan nilai IPK yang tertinggi bagi lulusan diploma, sarjana, dan magister, sedangkan untuk lulusan SMA atau sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah. Dan apabila di C, proses C masih sama lagi, maka yang digunakan sebagai penentuan adalah usia pelamar yang tertinggi yang digunakan. Kemudian mekanisme pengisian kebutuhan jabatan yang belum terisi, saya kira tidak ada perubahan dengan sistem yang tahun lalu. Jadi nanti kalau ada kebutuhan umum yang belum terpenuhi, maka bisa diisi dari pemenuhan khusus sepanjang jabatan, kualifikasi, pendidikan, dan unit kerja penempatannya sama, serta memenuhi PG SKD, passing grade SKD, jenis formasi umum, dan berperingkat terbaik. Begitu juga kalau khusus ada yang kosong, maka bisa diisi dari umum maupun dari formasi khusus lainnya. Kemudian jika masih ada yang kosong lagi, maka khusus untuk instansi daerah, maka bisa diisikan dari unit kerja penempatan yang berbeda. Jadi kalau misalnya dokter di puskesmas A itu kosong, ternyata di puskesmas B masih terdapat kekosongan, di A dan B terisi, tapi masih ada yang kalah, kemudian di C terjadi kekosongan, maka dalam satu kabupaten kota, di puskesmas yang kosong tersebut masih bisa diambilkan dokter dari puskesmas A dan B. Kemudian bagi instansi pusat itu juga bisa melakukan pengelompokan, jadi pengelompokan untuk unit penempatan lokasi kebutuhan yang sama, maka nanti pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut. Jadi ini khusus untuk pusat, bisa dilakukan pengelompokan, baik nanti di level eselon yang lebih tingginya, eselon 2 atau eselon 1, atau bisa berdasarkan zona geografis tertentu, zona wilayah tertentu. Baik, saya kira ini mekanisme pengisian kekosongan yang tidak terisi. Jadi pertama dilakukan umum, kumlot, disabilitas. Di sini misalnya sebagai contoh disabilitas yang ada yang kosong, maka kemudian nanti dari peserta umum yang sudah kalah, kumlot yang sudah kalah tapi memenuhi nilai ambang batas SKD formasi umum itu nanti dapat mengisi dan seterusnya. Ini tadi gambarannya seperti ini. Kemudian ini sebaliknya ya, kalau formasi umum yang kosong juga masih bisa diisi sebaliknya. Dan ini khusus untuk daerah, apabila tadi di puskesmas masih terjadi kekosongan, maka bisa diisi dari misalnya perawat dari tempat lainnya. Dan itu seluruhnya dilakukan by system, Bapak Ibu sekalian. Dilakukan by system di BKN, jadi tidak berdasarkan pengusulan secara manual. Jadi Bapak Ibu nanti di instansi daerah tidak perlu mengusulkan mana yang mau diisi, mana siapa yang diisi, tapi seluruhnya akan dilakukan by system. Kemudian terkait dengan masa sanggah, ada beberapa hal yang kami perlu menjadi perhatian, bahwa masa sanggah dilakukan 2 kali selama proses seleksi pengadaan PNS. Yang pertama pada saat selesai pengumuman seleksi administrasi. Yang kedua pada hasil akhir seleksi, jadi setelah integrasi SKD dan SKD.
Pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui SSC ASN. Kemudian panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Kemudian panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Kemudian panitia seleksi instansi mengumumkan jawaban sanggahan paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Sehingga prosesnya 3 plus 7, 10 hari. Ini harus diselesaikan dalam 10 hari tersebut terkait dengan masa sanggah ini. Selanjutnya ada ketentuan lain bahwa pelamar yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan NIP dari Kepala BKN kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya. Jadi ini karena banyak sekali yang kemudian beberapa, tidak banyak maksud saya, ada yang beberapa kemudian mengundurkan, maka kita berikan sanksi tidak boleh melamar pada 1 periode berikutnya. Demikian juga yang sudah melamar di tahun lalu kemudian lulus, tapi kemudian mengundurkan diri, pada tahun ini juga yang bersangkutan tidak dapat melamar di penerimaan ASN tahun ini. Kemudian selanjutnya ini adalah terkait dengan persyaratan STR. Persyaratan STR ini juga mohon diperhatikan karena berbeda-beda untuk masing-masing tahunnya Bapak Ibu sekalian. Dan ini khusus untuk tahun 2021 sudah ada keputusan Menteri Pan-RB 980 tahun 2021. Ini jabatan-jabatan yang mewajibkan mensyaratkan adanya STR. Dokter pendidik klinis, dokter gigi dan seterusnya ke bawah, dan bukan merupakan STR internship ya bagi profesi dokter. Juga untuk dokter pendidik klinis, STR juga dokter spesialis sesuai dengan jenis spesialisasinya seperti apa. Kemudian bidan ahli, bidan terampil, sedangkan administrator kesehatan, entomolog kesehatan ahli, entomolog kesehatan terampil, epidemiolog kesehatan ahli, epidemiolog kesehatan terampil tidak mewajibkan adanya STR. Selanjutnya nutrisional untuk penyuluh kesehatan masyarakat ahli, penyuluh kesehatan masyarakat terampil juga tidak mewajibkan adanya STR. Selanjutnya sanitarian ahli, pembimbing kesehatan kerja juga tidak mewajibkan adanya STR. Baik, itu terkait dengan peraturan Permenpan 27 tahun 2021 yang PNS. Sekarang kita menuju ke yang kedua Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Jadi ini untuk seluruh jabatan fungsional, kecuali untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Itu nanti ada di bagian akhir di Permenpan 28 tahun 2021. Baik, kita mulai saja untuk ketentuan umum di P3K Bapak Ibu sekalian. Setiap warga negara Indonesia dapat melamar menjadi P3K dengan ketentuan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan tersebut. Jadi kalau untuk guru usia pensiunnya adalah 60 tahun, maka seseorang yang berumur 59 tahun kurang 1 hari atau kurang 2 hari pun pada saat pelamaran itu masih bisa melamar. Kemudian tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, prajurit TNI, anggota kepolisian negara RI atau pegawai swasta, tidak menjadi anggota parpol atau terlibat politik praktis, tidak memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi sesuai dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku, seperti halnya STR tadi di kesehatan. Kemudian sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh BPK. Kemudian tadi calon pelamar juga hanya dapat melamar pada satu instansi di satu formasi jabatan. Kemudian ada persyaratan minimal 3 tahun berpengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Ya, ini dibuktikan dengan surat keterangan ditandatangani oleh minimal pejabat tinggi pratama untuk yang bekerja di instansi pemerintah dan minimal direktur kepala divisi yang membidangi SDM HRD di perusahaan swasta atau lembaga swadaya dan masyarakat pemerintah atau yayasan.
persyaratan-persyaratan terkait dengan 3 tahun dan STR, kemudian sertifikasi dan sebagainya, kita atur dalam keputusan Menteri. Nanti kami sampaikan juga di bagian terakhir. Kemudian terkait dengan penyandang disabilitas, jadi pada prinsipnya berbeda dengan CPNS, untuk penyandang disabilitas tidak disediakan formasi khusus di P3K. Namun demikian mereka dapat melamar pada seluruh formasi yang ada, dan kemudian ketika yang bersangkutan terverifikasi sebagai disabilitas, maka nanti akan ada penambahan nilai sebesar 10% pada seleksi kompetensi teknisnya. Sedangkan secara persyaratannya untuk penyandang disabilitas sama halnya tadi, memiliki jasa yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, sesuai dengan pesertaan jabatan. Kemudian juga pada saat pelamaran di SSC ASN nanti juga wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan penyandang disabilitas. Kemudian juga menyampaikan dokumen, yakni dokumen surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya. Kemudian juga menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Dan instansi pemerintah dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Jadi nanti kalau ada keraguan-keraguan seperti halnya dengan CPNS tadi, itu wajib untuk dilakukan konsultasi dengan dokter okupansi, spesialis okupansi atau tim penguji kesehatan. Kemudian terkait dengan pengadaan P3K, itu ada perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Di perencanaan itu masing-masing instansi juga wajib mengatur jadwal pengadaan, kemudian prasarana dan sarana, juga terkait peraturan, pedoman, petunjuk teknis, penyusunan pedoman seleksi kompetensi teknis jika ada, dan sarana yang diperlukan. Kemudian juga prasarana dan sarana bagi pelamar lainnya. Baik, kemudian pada perencanaan juga diharapkan juga tetap menyediakan helpdesk, call center, media sosial, kemudian pengelompokan jabatan bagi instansi pusat jika diperlukan, kemudian juga penyusunan pedoman seleksi kompetensi teknis tambahan jika diperlukan. Kemudian untuk pengelompokan jabatan itu tadi sudah kami sampaikan bisa didasarkan atas unit eselon di atasnya, bisa eselon 2 atau eselon 1, bisa juga didasarkan pada wilayah unit penempatan, wilayah geografisnya. Sebagai contoh ini kalau seandainya jabatan sama, kemudian kualifikasi pendidikannya sama, kemudian unit kerja penempatannya misalnya tadinya di eselon 2 seperti ini, tapi kemudian bisa dikumpulkan jadi eselon 1. Kemudian nanti di SSCN diganti namanya untuk unit kerja penempatannya tersebut menjadi nama yang sudah digabungkan tadi atau dikelompokkan tadi. Kemudian ini juga sama untuk bisa didasarkan untuk wilayah. Jadi misalnya kantor wilayah regional Bondowoso, Jombang, Pasuruan digabung menjadi kantor imigrasi di wilayah Jawa Timur. Kemudian tahapan pengadaan. Yang pertama adalah pada saat pengumuman lowongan, Bapak Ibu sekalian, nama jabatan itu wajib dimuat, kemudian jumlah lowongan, unit kerja penempatan, instansi yang membutuhkan, kualifikasi, kemudian lamaran yang ditujukan ke SSCN, jadi seluruhnya dilakukan secara elektronik. Kemudian jadwal tahapan seleksi, syarat yang harus dipenuhi, helpdesk, call center, media sosial resmi yang dikelola masing-masing instansi, dan yang terakhir adalah masa hubungan perjanjian kerja. Jadi untuk P3K perlu juga dicantumkan masa hubungan perjanjian kerjanya sesuai dengan Permenpan 70, apakah 1 tahun, paling minimal 1 tahun, atau paling maksimal 5 tahun, dan selanjutnya dapat dilakukan perpanjangan. Jadi pada waktu pengumuman pelowongan mohon untuk dilakukan pemberitaan juga berapa masa hubungan perjanjian kerja yang akan diaplikasikan untuk P3K di tempat Bapak Ibu sekalian. Baik, kemudian pelamaran dilakukan secara daring dan kemudian pengunggahan dokumen pada prinsipnya secara elektronik. Jadi kami berharap walaupun ada proses-proses yang dikirimkan dokumen secara fisik, tapi seluruhnya tetap menggunakan secara elektronik. Yang fisik tadi dapat digunakan sebagai backup-nya saja.
karena nanti proses-proses dokumen tersebut akan dipergunakan selanjutnya seandainya yang bersangkutan lulus, kemudian pemberkasan dan sebagainya tetap akan dipergunakan. Kemudian terkait dengan seleksi P3K-nya sendiri, Bapak Ibu sekalian, nanti ada seleksi administrasi, hanya ada 2, berbeda dengan CPNS. Kalau di CPNS ada seleksi administrasi, kemudian SKD dan kemudian SKB. Tapi di seleksi P3K hanya 2, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi saja. Di mana pada seleksi administrasi kita lakukan pencocokan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran, sedangkan pada seleksi kompetensi itu dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, teknis, sosiokultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Kemudian untuk seleksi kompetensi sendiri terdiri dari teknis, manajerial, sosiokultural, dan kemudian dilanjutkan dengan wawancara yang berbasis komputer. Itu dalam satu rangkaian, materinya kurang lebih seperti ini. Saya kira tidak akan kami berikan terlalu detail, hanya yang teknis ya tentu saja yang berkaitan dengan bidang teknis jabatannya. Sedangkan pada kompetensi manajerial itu akan terkait dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Sedangkan pada sosiokultural itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Selanjutnya untuk seleksi kompetensi teknis, Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya seluruhnya menggunakan CAT. Hanya kalau seandainya instansi pusat maupun daerah ingin menambahkan seleksi kompetensi tambahan, itu juga kompetensi tambahan juga masih dimungkinkan. Namun segera saja bersurat untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Pan-RB. Dan jumlahnya hanya 1. Dan ini tidak seluruhnya akan kami berlakukan untuk kompetensi teknis tambahan ini. Dan beberapa hal instansi pusat itu akan memang kami setuju untuk kompetensi teknis tanpa CAT. Seperti untuk yang jabatan madya, yang untuk peneliti, dan beberapa jabatan madya di dokter spesialis. Itu nanti kompetensi teknisnya tidak menggunakan CAT, tapi menggunakan persyaratan-persyaratan lain yang cukup ketat. Ada beberapa hal yang nanti disampaikan di keputusan Menteri. Baik, kemudian terkait dengan penambahan nilai, tadi kami sampaikan ada 2 jenis penambahan nilai. Yang pertama adalah terkait dengan penyandang disabilitas. Bahwa penyandang disabilitas yang nanti melamar pada P3K, maka setelah diverifikasi tentu saja, maka akan kita tambahkan nilai tambahan sebesar 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Juga terkait beberapa sertifikat kompetensi yang memungkinkan untuk P3K, yang ini ditentukan oleh instansi pembina, maka akan kita berikan tambahan nilai maksimal sebesar 25%. Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana angka 2 itu diusulkan instansi pembina CF untuk mendapatkan persetujuan Menteri Pan-RB. Dan alhamdulillah nanti di bagian akhir juga akan kami sampaikan terkait dengan keputusan Menteri Pan-RB untuk jabatan mana saja yang melakukan sertifikasi kompetensi tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa penambahan nilai tersebut paling maksimum adalah 100%. Jadi berlaku akumulatif. Jadi misalnya seseorang yang penyandang disabilitas dan kebetulan yang bersangkutan memiliki kompetensi sertifikat kompetensi juga, maka nilai tambahnya adalah sebesar 10% ditambah 25%. Sebesar 35%. Kemudian misalnya yang bersangkutan mendapatkan nilai 80% dari nilai maksimum, maka yang akan didapatkan yang bersangkutan bukannya 80 ditambah 25 ditambah 10 atau 115, tapi maksimum adalah 100%. Gitu. Jadi maksimumnya tetap 100%. Itu yang kita sebut dengan bahwa nilai tambahan secara kumulatif tidak dapat melebihi 100% dari total nilai seleksi kompetensi teknisnya. Baik,
Selanjutnya seleksi wawancara, Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuai dengan PP yang ada, seleksi wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas itu akan dilaksanakan dengan metode CAT. Jadi nanti begitu selesai yang seleksi kompetensi teknis, langsung 10 menit kemudian dilakukan dengan wawancara yang berbasis CAT. Kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian, masa sanggah juga kita berlakukan untuk P3K sebanyak 2 kali, yakni setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, ini sama 3 hari, kemudian nanti harus menjawab 7 hari, instansinya ini masih kurang, ada beberapa yang belum tertulis. Kemudian juga pada nanti selesai hasil akhir seleksi, juga nanti diajukan sanggahan 3 hari oleh pelamar, kemudian dijawab oleh instansi selama 7 hari. Kemudian pengisian formasi kosong pada prinsipnya mirip, tapi hanya tidak ada pengisian di formasi khusus ke formasi umum dan sebaliknya, ya, karena di P3K kita tidak membagikan formasi tersebut seperti itu. Kemudian instansi pusat juga dapat diberlakukan pengisian hanya terbatas pada yang telah dikelompokkan tadi, yang unit, yang jabatan dan unit penempatannya, jabatan dan kualifikasi pendidikannya sama. Kemudian pada waktu pengumuman hasil akhir itu juga sama, kita berlakukan punishment apabila yang bersangkutan ternyata kemudian mengundurkan diri, sama halnya dengan CPNS. Kemudian pada periode berikutnya tidak bisa melamar, seperti itu. Pada prinsipnya kita akan melakukan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah keputusan Menteri Pan-RB 981 tahun 2021 tentang persyaratan, sertifikasi, dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K tahun anggaran 2021. Jadi sekali lagi ini merupakan tambahan dari Permenpan tadi, yang ini hanya kita berlakukan di tahun 2021. Pada prinsipnya ada beberapa jabatan fungsional yang kemudian dari instansi pembinanya sudah mengusulkan beberapa persyaratan yang akan diberlakukan. Sedangkan persyaratan secara umumnya Bapak Ibu sekalian adalah bahwa setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K wajib memiliki pengalaman paling singkat adalah 3 tahun. 3 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Sekali lagi untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama itu paling singkat 3 tahun. Sedangkan untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madya paling singkat adalah 5 tahun. Ya. Ini yang untuk B ini belum ada di instansi daerah, sebagian besar untuk yang B hanya ada di instansi pusat. Itu diberlakukan untuk ahli muda dan ahli madya paling singkat adalah 5 tahun. Kemudian persyaratan tersebut dibuktikan tadi ditandatangani oleh surat keterangan yang ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama, ya. Kemudian untuk mereka yang bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swadaya non pemerintah atau yayasan itu paling rendah adalah direktur atau kepala divisi atau yang membidangi SDM atau Human Resource Development. Selanjutnya kami sampaikan beberapa contoh ya Bapak Ibu sekalian yang P3K yang membutuhkan persyaratan wajib tambahan atau yang bisa diberlakukan ya tambahan nilai sebesar maksimal 25% untuk beberapa jenis jabatan fungsional. Misalnya penerjemah. Penerjemah kalau yang bersangkutan melamar dari semua jurusan bahasa asing maupun bahasa daerah dan kemudian menyampaikan sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia atau hasil uji kemahiran berbahasa Indonesia UKBI 2 tahun terakhir dengan predikat sangat unggul atau istimewa, maka akan kita berikan tambahan nilai dari sertifikat ini sebesar 25%. Atau misalnya memiliki TOEFL ITP 2 tahun terakhir dengan skor 570, kemudian TOEFL IBT dan seterusnya. Juga termasuk bahasa Jepang dan seterusnya. Ini contoh untuk yang lainnya, ada contoh untuk dosen, kemudian contoh untuk
asesor manajemen mutu industri. Jadi ada persyaratan wajib tambahan bahwa yang bersangkutan untuk ahli pertama wajib memiliki sertifikat ISO 9001 Lead Auditor Training atau IRCA Certified. Ini sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh instansi pembina. Kemudian juga terkait dengan Widya Iswara. Widya Iswara juga ahli pertama wajib memiliki KKNI metodologi pelatihan jenjang 3 dan perancangan program media pelatihan. Itu untuk Widya Iswara ahli pertama. Sedangkan misalnya ada contoh untuk yang penambahan nilai. Misalnya pembina jasa konstruksi ahli pertama itu apabila yang yang bersangkutan memiliki sertifikasi keahlian konstruksi ahli muda bidang manajemen pelaksanaan yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi LPJK antara lain ahli manajemen konstruksi, ahli manajemen proyek, ahli K3 konstruksi, ahli sistem manajemen mutu, itu akan ditambahkan tambahan untuk sertifikasi kompetensi teknis maksimal sebesar 25%. Begitu juga contoh lain untuk pustakawan. Apabila memiliki sertifikat kompetensi kerja pustakawan yang masih berlaku, yang diterbitkan oleh LSP pustakawan, maka akan ditambahkan nilainya 15%. Baik, ini untuk pengadaan barang dan jasa ada persyaratan wajib tambahan, yakni memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang jasa tingkat dasar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP. Untuk rescuer ini cukup banyak persyaratan wajib tambahnya, saya pikir tidak akan saya bacakan satu persatu di sini. Kemudian Pranata Humas, itu ada sertifikat yang diakui juga dengan tambahan 10%. Kemudian ada masuk ke jabatan tenaga kesehatan. Ya, jabatan tenaga kesehatan, tadi seperti hanya CPNS yang mewajibkan STR juga wajib ada STR. Kemudian ada yang tidak mewajibkan STR, tapi yang bersangkutan memiliki, maka kemudian dapat mendapatkan nilai tambahan sebesar 25%. Sebagai contoh adalah administrator kesehatan, ahli pertama itu tidak mensyaratkan adanya STR, tapi kalau yang bersangkutan memiliki, maka dapat mendapatkan nilai tambahan sebesar 20%. Kemudian untuk dokter ahli madya, dokter spesialis obgyn misalnya, ini ada beberapa persyaratan wajib tambahan yang harus dipenuhi. Standarisasi dan kompetensi USJ obgyn, tingkat dasar pelatihan perennial dan seterusnya. Itu juga portofolionya, karya ilmiah, kemudian pelayanan obstetri, penulisan buku, penghargaan prestasi dan sebagainya juga wajib dipenuhi. Baik, kemudian selanjutnya persyaratan wajib masih di dokter ya, ini STR rata-rata. Kemudian ini masih di STR tenaga kesehatan. STR tenaga kesehatan masih cukup banyak karena ada 32 jabatan. Kemudian ini sudah masuk ke pembimbing kesehatan kerja sama penyuluh kesehatan masyarakat. Ini masih tenaga kesehatan, masih STR. Sanitarian STR sebagai nilai tambah ya. Kemudian psikolog klinik itu masih STR. Kemudian untuk peneliti ini saya pikir khusus untuk peneliti di ahli madya ada persyaratan khusus yang nanti akan diterapkan oleh BRIN. Saya kira tidak saya perlu bacakan satu persatu di sini. Kemudian arsiparis juga kalau memiliki sertifikat bimbingan teknis pemberkasan arsip aktif akan mendapatkan tambahan poin sebesar 10% dari kompetensi teknis. Kemudian juga apabila arsip dinamis untuk ahli pertama itu akan mendapatkan penambahan nilai sebesar 10%. Saya kira demikian untuk materi terkait dengan P3K, jadi Permenpan 29, dan kemudian beberapa persyaratan tambahan, persyaratan wajib tambahan maupun sertifikasi dan persyaratan tadi pengalaman kerja yang ada di keputusan Menteri yang telah kami sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan untuk yang peraturan Menteri yang ketiga, yakni Peraturan Menteri nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K JF Guru pada instansi daerah tahun 2021. Namun demikian, ini mungkin bagi Bapak Ibu yang di kementerian lembaga di pusat tidak relevan ya, karena ini hanya khusus untuk instansi daerah. Jadi monggo silahkan kalau tidak mengikuti paparan kami juga dipersilakan karena ini memang khusus untuk guru-guru di instansi daerah. Sebelum kami lanjut, kami mohon izin minum dulu, Mbak.
Baik, terima kasih Pak Ari. Akan dilanjutkan lagi paparannya Pak. Ya, siap. Silakan Pak. Baik, mohon izin untuk break sebentar. Selanjutnya tahapan pengadaan P3K guru Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, kemudian seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi P3K. Peserta seleksi. Jadi P3K guru ini peserta seleksinya secara khusus ada 4 jenis ini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2 sesuai dengan database THK2 di BKN. Jadi database ini sudah ada di BKN dan itu sudah fix nama-namanya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua adalah guru non ASN atau mungkin beberapa menyebutnya sebagai guru honorer. Guru non ASN yang masih aktif yang mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kategori yang kedua adalah guru non ASN di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik. Yang ketiga adalah guru swasta yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik di Kemendikbud. Jadi sama, guru swasta di sekolah swasta, tapi terdaftar di Dapodik. Yang keempat adalah lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Jadi yang keempat ini bagi masyarakat umum lainnya yang sudah lulus PPG namun belum menjadi guru itu diberi kesempatan pula untuk mendaftar. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan ketentuan pengadaan P3K guru ini ada beberapa hal yang menjadi khusus ya. Jadi yang pertama, seleksi akan terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Sedangkan seleksi kompetensi tersebut akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Kemudian seleksi kompetensi akan menggunakan CAT UNBK Kemendikbudristek, jadi tidak menggunakan CAT BKN. Ini nanti koordinasi dan lain sebagainya akan dilakukan oleh Kemendikbudristek. Kemudian nanti sertifikat pendidik dan kualifikasi pendidikan itu akan merujuk di SE Dirjen Guru Tenaga Pendidikan Kemendikbud nomor 1460 dan seterusnya tanggal 15 Maret 2021. Yang ini juga sudah kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya. Baik. Baik, ini pengaturan bagaimana keempat peserta tadi ya bisa mengikuti baik di seleksi kompetensi pertama, seleksi kompetensi kedua maupun seleksi kompetensi 3. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang boleh mengikuti seleksi kompetensi pertama hanya guru THK 2 dan guru non ASN di sekolah negeri. Kemudian di seleksi kedua yang boleh mengikuti mereka yang tidak lulus di seleksi kompetensi pertama, namun kemudian juga sudah ditambah dengan guru swasta dan lulusan PPG, tadi peserta nomor 3 dan nomor 4. Yang ketiga, pada saat seleksi ketiga, siapa yang boleh ikut? Itu adalah guru yang tidak lulus di seleksi kompetensi kedua. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ini penjelasannya masih sedikit kurang. Pada seleksi kompetensi pertama dan seleksi kompetensi kedua itu masih berlangsung di sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi maksud saya gini, untuk guru TK, PAUD, SD, dan SMP karena merupakan kewenangan kabupaten kota masih diberlakukan pada lingkup tersebut untuk tes pertama dan tes kedua. Sedangkan untuk guru SMA, SMK, SLB itu karena merupakan kewenangan provinsi maka dilakukan pada lingkup provinsi tersebut. Jadi belum bisa lintas kewenangan, belum bisa lintas provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan pada saat seleksi ketiga itu sudah boleh lintas kabupaten kota dan lintas provinsi. Jadi kita berlakukan secara nasional, Bapak sekalian. Ini yang membedakan. Dan ini kira-kira aturannya, alurnya nanti adalah, alur garis besarnya adalah seperti ini. Nanti pada saat pertama, itu seluruh peserta, jadi peserta pertama, kedua, ketiga, keempat, itu akan membuat akun di SSCN. Kemudian
pada seleksi kompetensi pertama itu hanya peserta pertama dan kedua saja yang bisa memilih formasi. Ya, peserta pertama dan kedua saja yang bilang formasi. Kemudian peserta yang sudah tersedia formasi di tempat sekolahnya, dia harus melamar atau akan langsung ditempatkan formasinya sesuai dengan tempat sekolah dia mengajar saat ini. Kemudian bagaimana kalau tidak tersedia atau formasinya tidak tersedia, maka yang bersangkutan melamar di sekolah atau di jabatan lain yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi yang bersangkutan, tapi masih dalam satu instansi. Kemudian yang kedua, akan dilakukan seleksi ya. Jadi seleksi kemudian lulus. Ada yang tidak lulus. Di seleksi kedua, seleksi pertama yang lulus itu langsung bisa dilakukan pemberkasan. Sedangkan tentunya ada masa sanggah dan sebagainya Bapak Ibu sekalian. Dan yang tidak lulus maka diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi kompetensi yang kedua. Dan pada saat ini peserta pertama dan kedua akan memilih kembali formasi yang belum terisi. Ya. Jadi bisa saja formasi-formasi dari seleksi kompetensi pertama masih ada yang belum terisi, itu silakan dipilih lagi sesuai dengan serdik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian peserta 1 dan 2 dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain, masih dalam satu kewenangan. Hanya pelamar 4, ya ini lulusan PPG, itu melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, nanti akan dicek sesuai dengan NIK-nya, yang bersangkutan harus sesuai dengan domisilinya. Kemudian akan berlangsung, ya seleksi kompetensi kedua akan berlangsung. Kemudian misalnya lulus, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Dan bagi mereka yang tidak lulus akan berlanjut di seleksi kompetensi 3, tapi saat ini berlangsung secara nasional. Jadi nanti peserta bisa memilih formasi secara nasional di tempat lain sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Jadi dari kabupaten A boleh nggak milih kabupaten B, boleh ke provinsi C, dan seterusnya. Juga boleh yang tadinya di SMP, boleh memilih ke SMA, SMA boleh memilih ke SMP, dan seterusnya sesuai dengan serdik dan kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai, ya, nanti seleksi kompetensi 3 selesai, itu ada mekanisme pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi ada formasi-formasi yang kosong itu akan kita penuhi dengan mekanisme yang secara otomatis. Jadi tidak melakukan seleksi lagi. Tidak akan melakukan seleksi lagi, kita akan melakukan secara otomatis bagi mereka yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Dan itu nanti akan ditempatkan sesuai dengan jabatan, bentuk satuan pendidikan, dan instansi yang dilamar, di mana metode penentuan sekolah tersebut akan ditentukan kemudian, nanti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, selanjutnya ada satu hal lagi Bapak Ibu sekalian yang perlu menjadi perhatian, bahwa nilai passing grade itu pada seleksi kompetensi pertama, kedua, ketiga bisa dipergunakan. Jadi seandainya seseorang melamar pada jabatan taruhlah guru PPKN SMP gitu ya, guru PPKN SMP pada seleksi kompetensi pertama, dia lulus passing grade tapi kemudian dia tidak lolos formasi karena kalah saingan, dan kemudian dia harus masuk ke seleksi kompetensi kedua, maka pada saat seleksi kompetensi kedua, passing grade yang bersangkutan masih bisa dipergunakan. Dan dia juga masih tetap bisa mengikuti seleksi di kompetensi kedua tersebut. Dan kemudian kalau yang bersangkutan juga lulus passing grade, maka dia diberi kesempatan untuk memilih yang terbaik mana passing grade-nya di antara seleksi kompetensi pertama ataupun seleksi kompetensi kedua. Begitu juga pada waktu seleksi kompetensi ketiga. Maka nilai yang lulus passing grade kompetensi pertama, kedua masih akan diperhitungkan dengan catatan Bapak Ibu sekalian, dengan catatan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama. Jadi kalau tadi melamar pada guru PPKN SMP, di pertama, kedua, dan ketiga juga melamarnya pada jabatan yang sama. Tapi kalau kemudian yang ketiga, misalnya ya, yang ketiga dia melamar pada guru PPKN SMA, maka kemudian passing grade yang pertama dan kedua menjadi tidak bisa diperhitungkan. Itu aturannya. Kemudian ini adalah contoh kasusnya pada seleksi kompetensi pertama, pelamar yang memiliki sertifikasi sejarah melamar guru PS pada SMP dan lulus nilai ambang batas namun tidak lulus seleksi. Pelamar tersebut melamar kembali pada seleksi kompetensi kedua memilih guru
kelas pada sekolah dasar. Nilai seleksi kompetensi pertama tidak dapat digunakan karena peserta mendaftar di jabatan yang berbeda. Ini aturannya. Jadi mungkin penekanan dari apa yang telah kami sampaikan di sebelumnya. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada mekanisme penambahan nilai pada kompetensi teknis. Jadi ini pemerintah mencoba untuk mengapresiasi beberapa hal terkait dengan sertifikat pendidik, kemudian juga disabilitas, dan terkait dengan usia, dan kekhususan terkait dengan THK X kategori 2. Ada 4 yang kita akomodir Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah bagi mereka yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar, sesuai dengan jabatan yang dilamar, maka akan diberikan nilai 100% dari nilai maksimum kompetensi teknisnya. Jadi berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar. Jadi akan mendapatkan nilai 100% untuk yang memiliki sertifikat pendidik yang linear. Kemudian apabila yang kedua, tambahan nilai apabila yang bersangkutan berusia di atas 35 tahun. Ini berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Jadi berusia 35 tahun dan statusnya aktif sebagai guru 3 tahun terakhir. Itu juga akan mendapatkan penambahan nilai 15%. Kemudian yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Ya. Itu karena kita tidak menyediakan formasi khusus untuk disabilitas di sekolah-sekolah tertentu, maka penyandang disabilitas pada prinsipnya dapat melamar pada seluruh jabatan. Hanya ada beberapa jabatan yang tidak dilamar, itu ada di Permenpannya juga, oleh beberapa jenis disabilitas tertentu. Dan kemudian setelah dilakukan verifikasi, maka kemudian yang bersangkutan berhak mendapatkan nilai 10% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Kemudian penambahan nilai yang keempat adalah THK 2. Ya, ini peserta terdaftar di database THK 2 PKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Jadi bagi THK 2 yang aktif sebagai guru 3 tahun terakhir sebagai Dapodik, itu juga akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 10%. Dan penambahan nilai ini berlaku akumulatif Bapak Ibu sekalian. Jadi seseorang yang berusia di atas 35 tahun dan kebetulan yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, maka akan mendapatkan penambahan nilai 15% plus 10%, jadi 20%. Dan kalau kebetulan yang bersangkutan adalah THK 2, maka mendapatkan nilai tambahan lagi 10%. Kemudian hanya saja nilai totalnya tidak boleh melebihi dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi misalnya yang bersangkutan tadi sudah mendapatkan 35% dari kompetensi teknis, kemudian ternyata yang bersangkutan mengikuti tes dan lulus dengan nilai misalnya 90% dari kompetensi teknisnya. Maka bukan 90 plus 35 atau 125 nilai yang bersangkutan, tapi menjadi 100 karena maksimum nilai kompetensi teknis adalah 100. Itu yang kami lakukan. Baik. Saya kira ini contoh kasusnya sudah kami jelaskan tadi di depan. Kemudian ketentuan nilai kelulusan. Tadi pelamar yang dinyatakan lulus jika memperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik, tadi sudah kami sampaikan. Kemudian pada seleksi kompetensi kedua, pelamar dapat menggunakan nilai terbaik di antara nilai seleksi kompetensi 1 atau seleksi kompetensi kedua, tapi hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas, dan pada seleksi kompetensi kedua, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi pertama. Kemudian nilai seleksi kompetensi kedua hanya dapat dipergunakan jika memenuhi nilai ambang batas. Begitu juga pada saat tes ketiga tadi, nilai ambang batas pertama, kedua, dan ketiga dapat dipergunakan dengan ketentuan yang mirip dengan sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketentuan kelulusan jika pelamar memiliki nilai akhir yang sama. Ya. Jadi ini juga berlaku untuk yang P3K tadi, yang jabatan fungsional yang lainnya selain guru, bahwa yang pertama akan dilakukan, ya apabila nilainya sama, akan dilakukan penentuan berdasarkan nilai kompetensi teknis yang lebih tinggi dulu. Jika terjadi kesamaan nilai kompetensi teknis yang lebih tinggi yang akan diluluskan. Kemudian jika terjadi misalnya yang A, nilai kompetensi teknisnya masih sama juga,
maka didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Jadi nanti passing grade kompetensi manajerial dan sosiokultural itu dijadikan satu, Bapak Ibu sekalian, dan itu mana yang paling tinggi itu yang akan menjadi penentu untuk keduanya. Dan seandainya di proses B masih sama juga, maka akan digunakan ya kelulusan didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan ternyata kalau C-nya juga masih sama juga nilainya, maka ketentuan kelulusan didasarkan pada usia yang lebih tinggi dari peserta-peserta yang bersangkutan. Masa sanggah. Masa sanggah pada prinsipnya sama. Peserta yang keberatan itu mengajukan sanggahan paling lama 3 hari sejak hasil seleksi diumumkan. Kemudian sanggahan diajukan oleh portal SSASN. Kemudian panitia wajib mengumumkan, memproses sanggahan tersebut dan selanjutnya mengumumkan ulang hasil sanggahan tersebut paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kita masih bisa ada beberapa waktu lagi untuk kita lakukan sesi tanya jawab ataupun barangkali ada yang ingin disampaikan kepada kami. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Karimah selaku moderator. Baik Pak Ari, terima kasih atas penjelasannya. Bapak Ibu perlu kami informasikan bahwa saat ini sudah bergabung juga via kanal YouTube Menpan RB sejumlah 11.000 peserta yang join via YouTube. Ini membuktikan antusiasme masyarakat yang cukup tinggi Bapak Ibu terkait dengan pengadaan CASN tahun 2021 ini. Pak Ari, mohon izin kami sudah merangkum beberapa pertanyaan yang masuk baik melalui chatroom Zoom maupun kanal YouTube. Mohon izin Pak, untuk pertanyaan di YouTube memang banyak sekali yang menanyakan terkait dengan pendaftaran. Namun memang untuk sosialisasi kali ini memang materi terfokus pada 3 peraturan ya Pak ya. Jadi untuk penjadwalan nanti akan disampaikan dalam forum terpisah, mungkin secara resmi akan disampaikan oleh BKN selaku anggota tim Panselnas CASN tahun 2021. Selanjutnya Pak, ada juga yang menanyakan terkait passing grade. Passing grade ini nanti akan diatur dalam Kemenpan, begitu Pak ya, dalam keputusan Menteri Pan RB. Kemudian formasi khusus cum laude dapat diikuti oleh sarjana atau S2 gitu. Kalau sesuai dengan Permenpan 27 memang dapat dilamar oleh peserta dengan kualifikasi sarjana gitu. Dalam hal yang bersangkutan memiliki ijazah S2, maka yang digunakan adalah ijazah S1-nya. Kemudian ada juga Pak pertanyaan terkait dengan P1TL apakah masih berlaku, itu tentu sudah tidak berlaku lagi di kebijakan pengadaan CASN tahun ini. Kemudian terkait dengan formasi khusus putra-putri berprestasi cum laude, jadi hanya dapat dilamar oleh putra-putri berpredikat cum laude dari universitas dengan akreditasi A. Demikian Pak pertanyaan yang sering muncul di halaman YouTube. Untuk selanjutnya mungkin dapat kami rangkum dalam bentuk frequently asked question, nanti akan kami publikasikan juga pada portal resmi Kementerian Pan RB. Selanjutnya Pak Ari mohon izin berikut pertanyaan dari Bapak Ibu di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi, BKD Provinsi. Yang pertama Pak terkait dengan persyaratan administrasi. Terkait dengan surat keterangan bebas dari permasalahan hukum dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, apakah ini diberlakukan untuk formasi khusus diaspora saja atau berlaku untuk formasi umum? Itu yang pertama Pak. Kemudian masih terkait persyaratan administrasi, apakah akreditasi program studi dan akreditasi ijazah diberlakukan pada saat tahun kelulusan atau berlaku pada saat tahun kelulusan atau pada saat ijazah yang bersangkutan keluar atau pada saat ini yang berlaku. Demikian Pak terkait dengan persyaratan administrasi. Kemudian terkait dengan SKD dan SKB Pak, ada pertanyaan terkait materi SKD, apa saja materi SKD, kemudian apakah boleh tidak dilakukan SKB dengan CAT. Mungkin sementara itu dulu Pak, nanti kami akan kembali lagi melaporkan pertanyaannya. Demikian Pak Ari, silakan. Baik, terima kasih Mbak Karimah. Jadi pertama terkait dengan diaspora. Jadi untuk diaspora memang kami perketat Bapak Ibu sekalian karena ada kemungkinan mereka kemudian sudah lama tinggal di luar negeri, terafiliasi dan sebagainya, sehingga diperlukan adanya treatment khusus sebelum yang bersangkutan bisa masuk menjadi ASN di Indonesia. Sedangkan terkait dengan persyaratan-persyaratan yang untuk yang di dalam negeri, yang ketentuan umum, saya kira tadi di slide kami sudah jelas bahwa
ada beberapa persyaratan, yakni tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun, kemudian tidak pernah diberhentikan, tidak berkedudukan dan sebagainya, tidak menjadi anggota parpol dan sebagainya. Ini monggo saja silakan diaplikasikan di masing-masing instansi, bentuknya seperti apa. Hanya kami mempersyaratkan bahwa itu ada surat keterangan, surat pernyataan resmi, atau semacam surat lamaran atau surat apa gitu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan di kemudian hari bersedia untuk digugurkan seandainya ada keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada saat pelamaran tersebut. Kemudian akreditasi pada prinsipnya pada saat kelulusan, ya. Akreditasi saya kira di Permenpan 27 itu sudah disampaikan pada saat akreditasi yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan, ya, yang tertulis pada ijazah. Gitu. Kemudian terkait dengan materi SKD tadi kami sudah sampaikan ada materi SKD. Materi SKD ada TWK, TIU, dan TKP, Bapak-Ibu sekalian. Untuk TWK, TIU tidak ada perubahan dengan tahun lalu. Hanya saja untuk TKP, itu ada tambahan penguatan di sisi anti-radikalisme. Jadi anti-radikalisme kita perkuat dan beberapa hal yang terkait dengan karakteristik pribadi di indikator-indikator atasnya juga ada yang kita perkuat sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan terkini. Kemudian juga jumlah soalnya, ini mungkin tadi sudah saya sampaikan atau belum saya lupa. Jadi jumlah soalnya itu nanti untuk TWK itu adalah 30, kemudian TIU-nya ada 35, dan TKP-nya ada 45. Ada 45. Jadi kalau tahun lalu TKP hanya 35. Jadi totalnya adalah 100. Tahun ini ada penambahan 10 soal di TKP. Ada penambahan 10 soal di TKP sehingga jumlah totalnya adalah 30 tambah 35 tambah 45 yaitu 110, dan waktunya juga kita tambah Bapak-Ibu sekalian. Waktunya kita tambah 10 menit. Jadi kalau tahun lalu adalah 90 menit, tahun ini waktunya adalah 100 menit. Demikian juga waktu untuk penyandang disabilitas tunanetra yang tadinya 120 menit yang tahun lalu, tahun ini kita tambah 10 menit juga menjadi 130 menit. Kemudian SKB tanpa CAT. Bapak-Ibu sekalian, untuk instansi daerah SKB CAT menjadi suatu kewajiban. Jadi mungkin ini tadi pertanyaan dari pusat. Sedangkan untuk instansi pusat, Bapak-Ibu sekalian, pada prinsipnya ke depannya kita akan mewajibkan seluruhnya untuk menggunakan SKB dengan CAT ke depannya. Namun demikian pada beberapa tahun ini kami ini juga sesuai dengan arahan dan juga arahan pimpinan dan juga terkait dengan ketegasan yang harus kami lakukan di Panselnas dan juga sudah mendapatkan dukungan dari Kemenkumham dan seterusnya pada saat harmonisasi, bahwa pada prinsipnya ke depannya kita seluruhnya SKB akan menggunakan, salah satunya menggunakan SKB dengan CAT. Tapi dapat menambah, instansi pusat dapat menambah paling sedikit 1, boleh ditambahkan 1, 2, 3, 4, 5, atau 7 pun monggo silakan ditambahkan. Namun demikian, khusus untuk tahun ini Bapak-Ibu sekalian, kami masih memberlakukan bahwa seandainya Bapak-Ibu sekalian instansi pusat tidak mau memberlakukan SKB dengan CAT, mohon seperti biasanya bersurat secara resmi juga mengadukan pedoman SKB-nya seperti apa, kemudian nanti untuk mendapatkan persetujuan dari Menpan. Saya kira demikian, jadi ini memang masih masa transisi. Untuk SKB yang tanpa CAT untuk tahun ini masih kita berikan ruang untuk itu. Saya kira demikian Mbak Karimah, monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Ari. Kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan P3K non-guru. Yang pertama, persyaratan masa kerja. Mohon penjelasan kembali Pak terkait persyaratan masa kerja untuk P3K non-guru. Dan yang kedua terkait dengan sertifikasi profesi untuk melamar P3K pada jabatan fungsional non-guru. Kemudian Pak, untuk pertanyaan terkait dengan P3K guru, ada terkait serdik untuk guru, apakah diwajibkan atau tidak, kemudian apakah sertifikat pendidik sama dengan PPG, sertifikat PPG, kemudian apakah P3K setelah habis kontrak mengikuti tes kembali atau hanya diperpanjang kontraknya tanpa tes. Kemudian Pak, terkait dengan batas usia P3K non-guru, apakah batas usia tersebut pada saat melamar
Demikian Pak, pertanyaan untuk P3K guru dan P3K non-guru. Oke, baik. Oh, masih. Ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan guru. Sebetulnya tadi di paparan kami sudah jelaskan bahwa seluruh peserta yang bisa mengikuti adalah yang bisa mengikuti adalah 4 jenis ini. Yang pertama adalah THK2 sesuai dengan database THK2 BKN, itu bisa mengikuti. Kemudian guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Jadi posisinya saat ini guru non-ASN tersebut terdaftar di Dapodik. Itu menjadi syarat mutlak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga juga sama, guru swasta dan dia juga terdaftar di Dapodik. Ya, syaratnya di sini tidak menyatakan berapa lama dia terdaftar, tidak. Yang jelas pada saat ini dia terdaftar di Dapodik. Kemudian yang keempat, ini lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar pada database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud. Ini juga menjawab tadi terkait dengan apakah akta 4 gitu tadi, kalau nggak salah ya, pertanyaan seperti itu. Itu yang penting terdaftar pada database lulusan PPG Kemendikbud. Jadi nanti sistem dari BKN, SSN BKN itu akan langsung nge-link dengan Dapodik Kemendikbud. Dan ini sudah dibesarkan oleh rekan-rekan kami dari BKN maupun dari Kemendikbud dan akan langsung dikoneksikan seperti itu. Itu menjadi persyaratan ya. Jadi persyaratan siapa yang bisa mengikuti seleksi ini. Sedangkan kalau kita lihat di sini persyaratan itu tidak mensyaratkan adanya sertifikat pendidik. Ya. Jadi tidak mensyaratkan ada sertifikat pendidik. Namun, ya nanti yang akan kita lihat, yang pertama adalah sertifikat pendidik yang dimiliki yang bersangkutan terlebih dahulu. Baru kemudian kualifikasi pendidikannya. Ya, jadi sertifikat pendidiknya akan dilihat dulu, baru kualifikasi pendidik. Kalau sertifikat pendidiknya sesuai, maka yang akan digunakan adalah serdiknya. Sedangkan apabila tidak sesuai, yang dilihat selanjutnya adalah kualifikasi pendidikannya. Dan ini sesuai dengan SE dari Dirjen GTK tersebut, yang pada nomor tersebut yang kami sampaikan di bawah tersebut. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian terkait dengan tadi bagaimana mekanisme masa kerja 3 tahun dan sebagainya. Justru yang nanti yang bersangkutan sudah terdaftar di Dapodik ya dan berusia di atas 35 tahun, untuk mereka yang sudah berusia di atas 35 tahun dan sudah berstatus aktif sebagai guru di Dapodik, maka yang bersangkutan akan mendapatkan nilai tambahan 15%. Begitu juga THK2. THK2 yang kemudian terdaftar di database THK2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru 3 tahun di Dapodik, maka yang bersangkutan akan mendapatkan tambahan nilai 10%. Kemudian itu tadi terkait dengan pertanyaan serdik, jadi tidak menjadi syarat wajib, tapi menjadi syarat yang menjadi tambahan nilai yang menguntungkan apabila yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidik yang sesuai. Kemudian terkait dengan kontrak. Jadi kontrak sesuai dengan Permenpan 70 itu paling nanti masing-masing instansi bisa 1 sampai paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, gitu kan. Tapi kemudian dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Silakan kemudian dirancang berapa tahun yang mau dikontrak terkait dengan P3K tersebut, baik guru maupun yang non guru. Kemudian pada waktu perpanjangan, kalau masih pada jabatan dan tempat yang sama, itu maka yang bersangkutan tidak perlu tes. Cukup nanti masing-masing instansi untuk memperpanjang masa kontraknya tersebut. Namun demikian, kalau kemudian, jadi mekanisme P3K itu ada multi level entry ya. Jadi sekarang ini untuk guru, seluruh guru yang kita rekrut adalah di jenjang pertama, di jenjang ahli pertama. Dan bisa saja nanti di kedepannya kita akan rekrut juga di jenjang ahli muda dan seterusnya. Nah, nanti ketika yang ada formasi dibutuhkan di jenjang terbuka untuk formasi di jenjang ahli muda, maka mereka-mereka yang mendaftar yang sudah masuk di jenjang ahli pertama bisa mengikuti tes untuk naik jenjang. Asalkan ya persyaratan terpenuhi. Persyaratan itu terpenuhi seperti apa? Yaitu kualifikasi dan barangkali kompetensi dan lain sebagainya yang nanti akan diatur kemudian.
Namun pada prinsipnya saat ini untuk seluruh formasi di jabatan guru, seluruhnya adalah di jabatan guru ahli pertama. Kemudian batas usia tadi, terkait dengan pertanyaan batas usia. Saya kira juga tadi di paparan kami juga sudah kami sampaikan bahwa batas usianya adalah 1 tahun sebelum masa pensiun. 1 tahun sebelum masa pensiun. Jadi kalau guru itu pensiunnya adalah 60 tahun, maka kemudian seseorang yang berumur ya 59 tahun kurang 1 hari itu pada saat melamar, pada saat nanti melakukan pendaftaran di SSCN itu masih dapat melakukan pendaftaran pelamaran gitu. Saya kira demikian Mbak terkait dengan pertanyaan P3K non guru. Udah ya, sudah tercakup semuanya tadi ya. Masih ada lagi? Sudah Pak, sudah tercakup semuanya. Baik Pak Ari, terima kasih. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, terkait dengan formasi khusus disabilitas. Ini cukup banyak pertanyaan terkait dengan disabilitas. Yang pertama Pak, apakah diperkenankan instansi memberi batasan derajat kedisabilitasan formasi khusus disabilitas? Kemudian bagaimana dengan jumlah formasi disabilitas, apakah dibedakan untuk P3K dan PNS? Kemudian yang ketiga Pak, terkait dengan pemilihan formasi, apakah instansi KL Pemda harus memberikan tanda pada jabatan yang tidak bisa diisi dari penyandang disabilitas pada halaman SSCASN BKN. Kemudian selanjutnya Pak, pada kondisi di lapangan, tunanetra memiliki beberapa tingkatan. Jadi untuk jenis yang low vision, apakah tetap mendapatkan tambahan waktu menjadi 130 menit saat seleksi kompetensi dasar? Kemudian selanjutnya Pak, video disabilitas yang harus diunggah itu seperti apa? Apakah yang menjelaskan tentang aktivitas sehari-hari atau yang terkait dengan jabatan yang dilamar? Kemudian selanjutnya Pak, terkait dengan formasi disabilitas, apakah pemerintah daerah dapat melaksanakan seleksi dengan tatap muka, jadi tidak dengan video? Kemudian yang terakhir terkait disabilitas, apakah instansi dapat mensyaratkan persyaratan tertentu untuk penyandang disabilitas? Demikian Pak. Baik, terima kasih. Pertama apa tadi? Lupa Mbak. Yang pertama apa tadi? Derajat. Oh, derajat. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya kita membuka kesempatan seluas-luasnya untuk para penyandang disabilitas untuk dapat melamar sebagai ASN. Dan pada prinsipnya memang ada beberapa jabatan-jabatan yang serasa akan sulit untuk dilakukan oleh penyandang disabilitas. Dan ini kami sudah memberikan guideline, kira-kira jabatan-jabatan, jenis jabatan seperti apa yang bisa disandang disabilitas, dan mana yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Dan kami dari berbagai macam pertemuan dengan forum disabilitas, FGD, tatap muka, dan sebagainya, pada prinsipnya para penyandang disabilitas tersebut akan bisa menakar diri lah, bisa tahu diri juga. Mereka juga tidak akan melamar ke jenis-jenis disabilitas yang dia sendiri tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Jadi pada prinsipnya jalan tengah tersebut yang kami ambil Bapak Ibu sekalian, kita memberikan kesempatan sepenuhnya kepada seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas, tapi di sisi lain juga penyandang disabilitas nanti diharapkan juga mengerti kira-kira untuk tidak melamar pada jabatan-jabatan yang akan menyulitkan bagi dirinya untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Dan tadi kami juga sudah sampaikan ada beberapa jenis jabatan yang bisa yang dapat diisi, yang sifatnya administratif, yang rutin, yang tidak memerlukan persyaratan khusus, yang tidak memiliki risiko tinggi. Tapi kemudian ada jabatan yang tidak dapat diisi, sebagian tidak diisi, misalnya dengan mobilitas tinggi dan cepat, waktu kerjanya tidak pasti, terkait dengan bencana, huru-hara, kebakaran, kemudian risiko lingkungan kerjanya risiko tinggi dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Kemudian juga terkait dengan pertanyaan kedua, apakah ada kesamaan atau pembedaan antara disabilitas di CPNS dan di P3K? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk CPNS memang ada formasi khusus penyandang disabilitas sepanjang paling sedikit 2%, gitu ya. Paling sedikit 2% dari CPNS. Dan selain itu juga disabilitas tetap bisa melamar di formasi lainnya. Sedangkan di P3K kita tidak melakukan formasi khusus seperti itu karena sangat sulit untuk memapping mana jabatan, mana unit-unit dan mana tempat-tempat sekolah yang seperti kami sampaikan untuk P3K guru, sekolah-sekolah yang
berpotensi untuk dialokasikan sebagai formasi untuk penyandang disabilitas tersebut. Maka yang kita lakukan adalah mereka akan kita berikan nilai tambah, ya. Nilai tambah sebesar 10%. 10% dari nilai total maksimum kompetensi teknisnya. Jadi misalnya kalau nanti kompetensi teknisnya maksimumnya 100, maka dia akan kita beri tambahan nilai 10 gitu untuk penyandang disabilitas tersebut. Dan harapannya itu yang kemudian mampu mendorong yang bersangkutan untuk lebih kompetitif dengan peserta lainnya. Itu yang kita lakukan untuk P3K. Jadi tidak ada formasi khusus penyandang disabilitas, tapi kita berlakukan penambahan nilai bagi mereka yang terbukti disabilitas. Kemudian verifikasinya. Nah, verifikasinya ini menarik Bapak-Ibu sekalian. Verifikasinya itu yang pertama dengan menggunakan surat keterangan dokter, ya. Jadi yang bersangkutan wajib melakukan pelamaran dengan keterangan dokter dan seterusnya. Penyandang disabilitas. Jadi di slide keberapa ya? Oke, saya nggak menemukan slide-nya. Jadi pada prinsipnya penyandang disabilitas itu perlu mengupload surat keterangan pelamaran yang menyatakan bahwa yang bersangkutan disabilitas dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah. Gitu. Yang kedua itu dia harus melakukan verifikasi. Ya. Verifikasinya memang kami karena ini masih masa pandemi ya, COVID dan lain sebagainya, sehingga dikurangi pertemuan secara fisik dan seterusnya, maka kemudian kita lakukan dengan metode teknologi informasi. Dan teknologi informasi tersebut bisa dilakukan dengan melakukan video. Dan saya kira juga video ini bukan merupakan hal yang susah untuk zaman saat ini. Jadi yang bersangkutan bisa saja istilahnya melakukan shooting gitu ya, meminta bantuan saudaranya atau temannya untuk melakukan shooting. Dan seolah-olah yang bersangkutan melakukan tugas yang bersangkutan, jabatan yang bersangkutan. Misalnya kalau dia melamar pada jabatan apoteker gitu, misalnya kemudian dia berjalan di tangga, kemudian naik ke sela-sela rak, kemudian dia mengambil obat di atas rak gitu, terganggu atau tidak, kemudian dia bisa membaca atau kemudian meracik obatnya itu seperti apa gitu, pura-pura aja lah gitu seperti itu, kemudian dia bawa itu kemana, kemudian menyampaikannya ke pasien atau ke front office dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Kalau seorang guru ya barangkali dia bagaimana dia posisi dia berangkat sekolah seperti apa, kemudian juga masuk ke kelasnya mengajar, kemudian dia terganggu enggak ketika berjalan di lorong-lorong kelas, pura-puranya kemudian memberikan bimbingan kepada anak didiknya dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Dan memang kami harapkan bisa menggambarkan secara komprehensif terkait dengan yang bersangkutan. Jadi kalau seandainya terjadi meragukan gitu, misalnya videonya hanya setengah badan dan seterusnya, itu mohon bisa untuk digali kembali, dimintakan kembali terkait dengan video-video supaya lebih clear, supaya lebih satu badan dan seterusnya. Itu yang harus dilakukan. Kemudian kalau seandainya mau dilakukan dengan tatap muka, monggo silakan. Tatap muka juga dipersilakan, tapi dengan tatap muka itu juga dirangkum dalam bukti videonya, Bapak-Ibu sekalian. Juga dirangkum dalam videonya yang mungkin kalau yang tadinya dilakukan oleh disabilitas, berarti video itu bisa dilakukan tambahan juga oleh para peserta di masing-masing instansi untuk melakukan penambahan tadi, yang dengan verifikasi berdasarkan tatap muka tadi. Kemudian, saya pikir sudah ya Mbak ya, hanya 4 itu tadi ya. Syarat? Baik Pak, syarat untuk formasi disabilitas Pak, yang boleh dicantumkan oleh Kementerian Lembaga dan Pemda. Baik, tadi sebetulnya kami sudah sampaikan bahwa tidak ada persyaratan yang harus membatasi untuk disabilitas tersebut. Jadi tadi di slide nomor berapa? Ini, instansi pusat dan instansi daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperlukan mencantumkan syarat terkait dengan keterbatasan fisik dan di luar kompetensi jabatan. Jadi kalau memang benar-benar ada yang di dalam kompetensi jabatan yang menjadi syarat persyaratan kompetensi jabatan dipersilakan, tapi kalau tidak itu menjadi tidak boleh untuk dicantumkan syarat tersebut.
Saya kira demikian, Mbak, jawaban dari kami. Baik, terima kasih Pak Ari sudah disampaikan jawaban terkait pertanyaan atas formasi khusus disabilitas. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan juga yang muncul dari KL dan masyarakat di channel YouTube Menpan. Contohnya seperti ini Pak, untuk pertanyaan dari KL, untuk formasi khusus cum laude, bagaimana jika alokasi formasi yang diterima instansi untuk kualifikasi S1 kurang dari 10% dari total alokasi formasi? Apakah tetap diwajibkan untuk mengalokasikan formasi khusus cum laude? Pusat ya? Pusat. Dari pusat Pak, dari instansi pusat pertanyaannya. Baik, kalau cum laude kami harapkan memang minimal 10%. Tapi kalau memang ada hal-hal khusus yang kemudian tidak bisa dilakukan, itu monggo silakan bersurat saja ke kami untuk mendapatkan persetujuan. Dan memang untuk beberapa hal yang khusus nanti kita bisa berikan persetujuan untuk kurang dari 10%. Saya kira demikian, Mbak. Baik, Pak Ari. Kemudian selanjutnya, Pak, apakah untuk mengumumkan pendaftaran, instansi harus menunggu ACC dari Menpan terkait dengan pedoman seleksi kompetensi bidang yang disampaikan? Iya, khusus untuk instansi pusat, saya pikir sudah banyak yang melakukan, yang sudah kami ACC SKB-nya, pedoman SKB-nya. Instansi daerah juga sudah ada beberapa, segera saja. Jadi memang idealnya segera saja untuk dilakukan pengajuan tersebut dan bisa menghubungi PIC kami untuk secepatnya dilakukan, sehingga nanti ketika sebelum pengumuman semuanya sudah clear, seperti itu. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan juga terkait dengan batasan usia pelamar. Apakah instansi diperkenankan untuk membatasi usia pelamar untuk CPNS di bawah 35 tahun, kemudian membatasi domisili pelamar. Demikian Pak. Baik. Terkait dengan usia, sebetulnya sesuai dengan undang-undang ada, peraturan yang ada, memang usia paling tinggi adalah 35 tahun, dan beberapa usia untuk tadi seperti kami sampaikan untuk dokter spesialis, dokter gigi spesialis, kemudian dosen, S3 itu bisa sampai 40 tahun. Pada prinsipnya kalau mau ada pengurangan usia di bawah itu, silakan kalau ada memang sesuai dengan kompetensi jabatannya. Ada kebutuhan di kompetensi jabatan tersebut untuk usia tersebut. Kalau tidak ada alasan khusus terkait dengan kompetensi jabatan tersebut, kami dalam posisi tidak bisa memberikan rekomendasi untuk pembatasan usia tersebut. Kemudian satu lagi. Domisili. Domisili juga demikian Bapak Ibu sekalian. Ini pada prinsipnya seluruh warga negara Indonesia itu berhak untuk melamar dan menjadi ASN, baik itu tanpa membeda-bedakan sesuai dengan sistem merit, tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, kondisi kecacatan, usia, gender, dan seterusnya. Jadi, dan kita juga salah satu fungsi ASN ini adalah sebagai perekat NKRI. Jadi pada prinsipnya kami sangat tidak mengharapkan adanya pembatasan terkait dengan domisili, bukan domisili ya Pak, ya tadi ya, domisili pelamar ya gitu ya, KTP pelamar gitu ya Mbak ya, asal usul pelamar itu. Ya. Betul Pak. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak, apakah instansi diperkenankan untuk mensyaratkan atau menyatakan sanksi apabila pelamar telah lulus dan ditetapkan NIP-nya kemudian mengundurkan diri? Apakah diperkenankan untuk memberlakukan sanksi atau memblacklist peserta yang bersangkutan Pak? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau sanksi secara umum bagi mereka yang kemudian mengundurkan diri sudah ada tadi. Kemudian kalau seandainya instansi mau memberlakukan sanksi, mohon disesuaikan dengan peraturan di masing-masing instansi tersebut. Apakah peraturan-peraturan di instansi tersebut sudah ada yang membackup terkait dengan peraturan tersebut? Jadi misalnya kalau mau diberikan sanksi membayar denda 50 juta, apakah kemudian keputusan-keputusan peraturan di dalam instansi Bapak Ibu sekalian itu sudah ada peraturan yang membackup tersebut? Kalau ada dipersilakan saja, kalau tidak ada, rekomendasi kami untuk tidak memberlakukannya, karena kemudian nanti kalau di kemudian hari terjadi permasalahan hukum, kami juga tidak bisa, dan kita bersama juga tidak bisa memberlakukan atau mendasarkan dasar dari sanksi tersebut. Dan kalau memang mau diberlakukan, sekali lagi dan masih ada waktu, kalau memang ada memberlakukan silahkan, kemudian tapi di backup dengan
peraturan yang kemudian diterbitkan oleh masing-masing instansi. Kalau di kami seperti tadi sanksinya hanya ada tadi yang bersangkutan tidak bisa melamar pada periode penerimaan ASN berikutnya. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Kanrek BKN terkait dengan pengadaan CPNS. Apakah semua formasi bisa dilamar oleh pelamar yang memilih formasi umum atau instansi perlu memetakan jabatan mana saja pada formasi umum yang bisa dilamar oleh peserta penyandang disabilitas? Ini juga hampir sama dengan pertanyaan dari Kementerian Kesehatan. Apakah untuk formasi jabatan yang tidak bisa diisi dari disabilitas harus diberikan tanda pada sistem SSC ASN BKN, sehingga pada saat diumumkan pelamar disabilitas dapat memilih jabatan mana yang memungkinkan untuk dilamar. Demikian, Pak. Baik, saya kira kalau dari kami sebetulnya secara umum itu bisa dilakukan dua-duanya. Yang pertama bisa dilakukan bebas tanpa harus menandai, tapi kemudian juga kalau memang dari SSN bisa memfasilitasi untuk penandaan itu, ya kami persilahkan. Saya koordinasi dulu dengan BKN. Dari tempatnya Bu Heni ada? Dari BKN ada yang join? Mohon maaf. Pak siapa ya? Pak Ridwan sudah gabung, Pak Ridwan? Mohon maaf, dari BKN belum ada yang gabung. Jadi nanti mohon kita koordinasikan saja, kami koordinasikan saja dengan BKN, apakah BKN kemudian bisa memfasilitasi penandaan itu atau tidak. Tapi secara konsep, kalau kami membuka seluas-luasnya, Bapak Ibu sekalian, membuka seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk dapat melamar di setiap jenis jabatan, dan pada prinsipnya mereka, seperti kami sampaikan tadi, mereka akan tahu diri, akan menakar diri untuk tidak melamar pada jabatan-jabatan yang memang tidak bisa dilaksanakan tugasnya oleh yang bersangkutan. Oke, Mbak. Baik, Pak Ari, mohon izin teman-teman host, mohon Pak Ridwan, Kepala Pusat PPSS ASN BKN, bisa di-unmute. Ya, Pak Ari, saya hadir dari awal, Pak. Oh, monggo, Pak. Silakan, Pak Ridwan, yang terkait dengan apakah bisa di formasi umum itu ditandain, Pak, jabatan-jabatan tertentu atau formasi-formasi tertentu yang bisa dilamar oleh penyandang disabilitas atau tidak? Monggo, silakan. Ini harusnya memang Bu Heni ya, atau teman-teman PPSI ASN, tapi nampaknya mereka ada kegiatan lain, Pak, PDM, Pak, pemutahiran data mandiri, sehingga saya mungkin nggak pas untuk menyatakan. Cuma begini, BKN kan tidak ada dalam kapasitas untuk tahu suatu formasi itu bisa dilamar oleh disabilitas atau tidak. Ya, karena yang tahu natur atau pekerjaan sehari-harinya itu justru teman-teman KLD gitu. Jadi, tapi nanti kalau secara sistem bisa atau tidak, nah ini saya juga harus konsultasi dengan Bu Heni. Jadi saya kira dinyatakan secara eksplisit saja di pengumuman mana yang bisa dan mana yang tidak. Demikian, Pak Ari. Baik. Tapi sekali lagi Bapak Ibu tidak membatasi ya, konsepnya tidak membatasi penyandang disabilitas untuk tidak bisa melamar pada berbagai jabatan seperti itu. Oke, Mbak, silakan. Baik, Pak. Masih terkait dengan akreditasi, Pak. Bagaimana dengan akreditasi di masa transisi? Itu, Pak. Kira-kira apa yang harus digunakan oleh pelamar ketika memang akreditasinya itu masih dalam masa transisi? Demikian, Pak Ari. Baik, untuk terkait dengan akreditasi sebetulnya adanya di peraturan Menristek Dikti ya, Bapak Ibu sekalian. Permendikbud kalau sekarang ya, Permendikbud Ristek Dikti. Jadi itu diberlakukan akreditasi sebelumnya. Pada saat transisi itu diberlakukan akreditasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya tadinya B, kemudian ada masa transisi, dia lulus, kemudian ke A, maka pada saat kelulusan tersebut yang diberlakukan adalah akreditasi B tadi. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian selanjutnya, Pak, untuk formasi P3K Guru, apa batasan kewenangan instansi daerah terhadap tahapan penerimaan P3K Guru? Terkait persyaratan pengumuman penerimaan, poin-poin apa saja yang perlu dicantumkan pada saat pengumuman penerimaan? Demikian, Pak. Baik, sebentar.
Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang guru, jadi nanti hampir seluruh proses itu dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi seleksi, kemudian pengumuman dan sebagainya itu dilakukan, verifikasi dan sebagainya itu dilakukan oleh Kemendikbud. Seleksi juga dilakukan oleh Kemendikbud menggunakan CA2NBK. Yang tugas instansi daerah hanya pada saat pengumuman. Pengumuman lowongan itu pada Permenpan 28 itu juga sudah kami sampaikan bahwa instansi daerah tidak perlu mengumumkan secara detail terkait dengan persyaratan, hanya formasinya apa saja, kemudian juga masa kontrak yang bersangkutan berapa lama. Yoga bisa tahu pasal berapa, Yok? Sebentar, pasalnya saya cari dulu. Jadi ada di pasal 16, Bapak Ibu sekalian, pasal 16 itu untuk yang akan diumumkan, apa saja yang akan diumumkan oleh Kemendikbud, ya. Ketentuan terkait dengan sertifikat pendidik, kualifikasi pendidik dan sebagainya itu akan dilakukan ini, kemudian jadwal dan sebagainya oleh ini. Tapi pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada huruf 3 huruf D, yakni 3 huruf D. Huruf A nama jabatan, kemudian huruf B jumlah lowongan, huruf C unit kerja penempatan, dalam hal ini unit sekolahnya, huruf E lamaran yang ditujukan, dalam hal ini SSCN, kemudian huruf H masa hubungan perjanjian kerja. Itu saja yang perlu dilakukan oleh daerah. Itu ada di ayat 4-nya, pasal 16 ayat 4-nya. Terutama yang masa hubungan kerja ini yang jangan sampai terlupakan Bapak Ibu sekalian. Masa hubungan perjanjian kerja, kalau formasi kan saya pikir Bapak Ibu sekalian akan mengumumkannya. Tapi kalau kemudian terkait dengan syarat, kemudian nanti jadwal dan sebagainya, instansi daerah tidak perlu mengumumkan. Ini khusus untuk yang P3K guru ya, dan juga tidak perlu melakukan verifikasi administrasi, karena verifikasi administrasi dan sebagainya semua dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya kira demikian, Mbak. Baik Pak Ari, terima kasih Pak. Kita masih ada waktu 10 menit lagi Pak. Ada pertanyaan juga terkait dengan batasan IPK. Apakah instansi diperkenankan untuk mensyaratkan batas IPK minimal? Dan ada juga terkait dengan persyaratan melamar, apakah boleh disebut sudah memenuhi persyaratan nilai TOEFL atau TPA tertentu untuk mengikuti SKB. Demikian Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan IPK dan TOEFL itu sesuai dengan persyaratan jabatan. Apakah ada relevansinya dengan jabatan tersebut, kompetensi jabatan tersebut? Kalau ada silakan saja Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, maka itu menjadi sesuatu hal yang sedikit bertentangan. Karena pada prinsipnya di kami hanya mensyaratkan akreditasi, bahwa yang penting yang bersangkutan adalah status terkait dengan akreditasi. Kalaupun itu nanti ada pembatasan IPK dan sebagainya, tidak kemudian dilakukan secara secara ekstrim dilakukan sehingga sebagian peserta kemudian juga tidak bisa mendaftar. Itu yang mohon untuk diperhatikan juga. Kemudian IPK sama apa tadi satu lagi? Sudah ya Pak, terkait dengan syarat ya. IPK dan persyaratan TOEFL untuk TOEFL ya. SKB, Pak. TOEFL monggo saja silakan, kalau memang sesuai dengan persyaratan jabatannya silakan ditambahkan. Silakan. Kemudian Pak, apakah instansi wajib mencantumkan nomor call center untuk seleksi penerimaan yang bisa dihubungi oleh masyarakat? Baik Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya call center wajib Bapak Ibu sekalian. Call center itu wajib dicantumkan di masing-masing instansi dan juga linknya juga disampaikan ke SSCN. Nanti dari ke SSCN juga akan saya kira ada kolom di sisi sistem adminnya untuk mencantumkan call center ataupun media sosial lainnya yang kemudian bisa dihubungi oleh para peserta.
Yang jelas ini ada beberapa hal yang memang ketika pertanyaan masuk terkait dengan dari pelamar dan sebagainya itu harus kita klasifikasikan mana yang memang harus dijawab oleh SSCN, mana yang harus dijawab oleh instansi, mana juga yang harus dijawab oleh Menpan. Itu memang sudah ada hal-hal yang khusus atau klasifikasinya. Saya kira demikian, Mbak. Jadi wajib ya, sekali lagi wajib call center. Walaupun tidak telepon ya, tidak harus telepon, bisa saja dalam bentuk media sosial dan sebagainya. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Jadi teman-teman yang memantau di YouTube, calon pelamar juga bisa mengakses call center masing-masing KL ya Pak ya, tidak hanya melalui telepon, tapi juga bisa dibuka melalui media sosial. Terima kasih Pak Ari. Kemudian selanjutnya Pak, ada juga pertanyaan terkait dengan syarat akreditasi universitas Pak. Apakah bisa ditetapkan bahwa akreditasi minimal B? Demikian Pak Ari. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kalau di aturan kami hanya menyatakan akreditasi. Jadi kami tidak membatasi akreditasi apa itu A, B, atau C kecuali untuk yang kumlot. Kecuali untuk yang kumlot. Kumlot itu akreditasi perguruan tinggi A dan prodinya A. Namun demikian seperti kami sampaikan tadi, kalau memang dipertimbangkan ada syarat-syarat jabatan yang membutuhkan persyaratan seperti itu, dipersilakan. Hanya saja tetap dengan konsep membuka kesempatan seluas-luasnya. Jadi tidak terlalu mengekang dan juga mohon juga diperhatikan dengan ketersediaan SDM yang ada di daerah tersebut. Jangan-jangan nanti kalau misalnya di suatu daerah kemudian akreditasinya terlalu tinggi, kemudian juga jadi pelamarnya tidak ada, itu kan juga berpotensi masalah juga seperti itu. Itu secara konsep demikian. Jadi dari kami terakreditasi. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau menambahkan dengan syarat tidak sesuai, yaitu tadi sesuai dengan persyaratan jabatan, tambah sesuai persyaratan jabatan, dan tidak membuat peserta menjadi terbatas atau menyulitkan bagi peserta pada umumnya. Saya kira demikian, Mbak. Masih 5 menit lagi ya. Oke. Baik, Pak Ari, masih ada waktu kurang lebih sekitar 5 menit lagi, Pak. Ini pertanyaan terkait P3K guru, Pak. Sebetulnya terkait dengan penganggaran, mungkin bisa disampaikan, Pak, secara singkat terkait dengan penganggaran, serta untuk SK-nya, apakah nanti SK perjanjian kerja dilakukan oleh Kemendikbud atau masing-masing instansi daerah. Demikian, Pak. Oke. Oh ya, baik. Ini tadi saya waktu menjelaskan peran pemerintah daerah dan Kemendikbud saya agak kelewatan. Jadi nanti tadi pada waktu pengumuman lowongan itu memang ada kontribusi dari daerah ya untuk pengumuman dan sebagainya. Kemudian nanti pada waktu verifikasi itu Dikbud, tapi pada waktu seleksi itu sebetulnya secara prinsip semuanya akan difasilitasi oleh Dikbud. Tapi nanti itu silakan dari Dikbud akan koordinasi juga dengan dinas masing-masing daerah. Saya koordinasinya bukan di kami, tapi di Dikbud. Kemudian pada waktu pengumuman nanti juga masih dilakukan oleh Dikbud. Dan ketika pengumuman akhir, jadi sudah pada waktu yang bersangkutan itu lulus akhir, itu nanti akan diserahkan oleh Ketua Pansernas dari BKN, itu untuk mereka yang lulus. Dan kemudian akan diserahkan ke masing-masing PPK-nya masing-masing. Ke PPK-nya masing-masing untuk kemudian dilakukan pengangkatan. Nah, disitulah kemudian nanti peran PPK, pemerintah instansi daerah, menjadi ada lagi gitu. Jadi di poin 1, 2 masih, poin 5 sebagian, poin 6 itu menjadi tanggung jawab instansi daerah. Kemudian tadi terkait dengan penganggaran ya, penganggaran untuk guru. Saya pikir ini memang pada waktu beberapa kesempatan juga sudah kami lakukan sosialisasi, termasuk pada waktu coaching klinik bersama Kemendikbud dan sebagainya, bahwa pada prinsipnya itu sebetulnya sudah disampaikan di Perpres 98 juga tahun 2020, pada prinsipnya anggaran untuk P3K itu dibebankan pada APBD untuk pemerintah daerah. Tapi kemudian khusus untuk guru sesuai dengan Undang-Undang APBN maka ada alokasi dana sebesar 19, sekian T untuk gaji guru ya. Untuk gaji gurunya saja. Sedangkan kemudian untuk tunjangan dan sebagainya belum masuk di dalam aturan tersebut.
Namun demikian, sebetulnya bagaimana alokasi, di situ masuk di dana alokasi umum dan lain sebagainya, tapi mekanisme mata anggaran, mata anggarannya dan di mana-mana, itu bukan dalam kewenangan kami untuk bisa menjawab ini. Jadi mungkin lebih tepatnya untuk ditanyakan di Kementerian Keuangan. Saya kira demikian, Mbak, jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Rasanya waktu sudah selesai nih Pak, sudah 11.58. Mohon izin kami untuk menutup pertemuan hari ini Pak. Bapak Ibu sekalian, baik yang bergabung via Zoom atau kanal YouTube live streaming Kemenpan RB, dapat mengunduh bahan paparan, akan kami upload nanti di portal resmi Kementerian Pan RB. Kemudian terkait dengan Permenpan 27, 28, dan 29, serta peraturan turunannya, yakni Kemenpan RB nomor 980 tahun 2021 tentang persyaratan STR untuk melamar pada jabatan fungsional kesehatan dalam pengadaan PNS, serta Kemenpan 981 tahun 2021 tentang persyaratan sertifikasi dan seleksi kompetensi teknis tambahan untuk melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan P3K tahun anggaran 2021, dan Kemenpan RB tentang nilai ambang batas. Nanti semuanya akan kami upload di jdih.menpan.go.id. Demikian Bapak Ibu, untuk pertanyaan yang izin. Baik, terima kasih. Ada tambahan dari Sinka BKN. Silakan Mas Auditya, sebelum kami tutup, silakan Mas. Ya, izin Bapak Ibu, ingin menambahkan memang di SSCASN nanti akan dibuka untuk setting adminnya setiap formasi apakah dapat diisi disabilitas ataupun tidak. Itu nanti akan kami buka pilihannya, mohon yang sudah mengisikan formasi untuk diedit lagi dan juga diperiksa kembali apakah memang persyaratan tersebut dapat diisi atau tidak sesuai tadi dijelaskan oleh Pak Ari. Dan kalau bisa memang di pengumumannya juga sudah ada. Mungkin itu tadi pertanyaan yang dipertanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Auditya dari Direktorat Sinka BKN atas penjelasannya. Bapak Ibu, selanjutnya materi dapat diunduh pada halaman resmi portal Kementerian Pan RB. Adapun pertanyaan yang belum dapat kami jawab akan kami rangkum dalam bentuk FAQ dan akan kami upload juga di halaman resmi portal Kementerian Pan RB. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dalam kegiatan sosialisasi 3 peraturan menteri terkait pengadaan CSN hari ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.